Shalom, selamat pagi adik-adik teruna. Apa kabar semuanya? Kakak harap adik-adik selalu dalam keadaan sehat dan semangat di dalam menjalani aktivitas di tengah pandemi saat ini. Kembali lagi kita bertemu di dalam ibadah online Pelkat Persekutuan Teruna GPIB Bukit Kasih Sungai Penuh. Sebelumnya mari kita bersaat teduh, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik mari kita berdiri, kita menyanyikan Mars Pelkat Persekutuan Teruna, Teruna Harapan Negeri. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, teruna harapan negeri. Untuk mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 391, baitnya yang pertama dan ketiga, Puji Tuhan, Haleluya. Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Mengapa orang Kristen harapanmu lemah? Tuhanmu berkuasa di atas dunia. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Ikutilah Rajamu yang bangkit dan menang. Bebanmu jadi ringan, gelapmu pun terang. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Nah adik-adik, untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan-Mu kepada kami sampai pada saat ini. Saat ini ya Tuhan, kami akan memuji, muliakan, dan merenungkan firman-Mu. Berkati dan sertai kami ya Tuhan sepanjang ibadah ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ini doa kami yang kami bawa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, mari kita membaca Mazmur pujian kita pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Mazmur
40 ayat 1 sampai 4. Mazmur 40 ayat 1 sampai 4, firman Tuhan menyatakan, untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Demikian Mazmur pujian kita pada pagi hari ini. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 51, baitnya yang pertama dan kedua, Kitab Suci Hartaku. Teruna yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita mohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan surga yang mulia, tiada henti-hentinya Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Hingga pada saat ini Tuhan, Engkau masih menyertai kami. Tibalah saatnya kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati kami setiap yang hadir ya Tuhan. Berikan kami hikmat dan pengertian, agar kami boleh mengerti maksud dan kehendak Tuhan bagi kami. Demikian juga Bunda yang menyampaikan dalam segala kekurangannya. Tuhan juga kiranya melayakkan agar dapat menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teruna yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan 11. Kitab Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan 11 yang menyatakan, Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda.
Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikian pembacaan Alkitab untuk kita. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Teruna dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan yang kita baca barusan diberikan judul Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya pergi menuju kota Yerusalem, dan ketika mereka tiba di Betfage, Yesus melihat ada seekor keledai bersama dengan anaknya yang tertambat. Lalu Yesus menyuruh muridnya untuk mengambil keledai tersebut. Dan Yesus mengatakan jika ada yang menanyakan, maka Yesus akan kembali mengembalikan nanti keledai tersebut. Teruna yang dikasihi Tuhan, kedatangan Yesus di Yerusalem disambut dengan sangat meriah dan dielu-elukan oleh orang banyak. Kenapa Yesus disambut dengan begitu meriah dan sangat dielu-elukan? Karena mereka telah mendengar bahwa Yesus telah banyak melakukan mujizat, seperti menyembuhkan orang sakit, mengusir roh-roh jahat, dan juga membangkitkan orang yang sudah mati. Tentunya mereka sangat penasaran bagaimana sebenarnya rupa Yesus tersebut. Namun, teruna yang dikasihi Tuhan, sangat disayangkan pengenalan akan Yesus oleh orang banyak tersebut tidaklah seperti maksud dari kedatangan Yesus ke Yerusalem. Orang banyak tersebut, bangsa Israel tersebut, mengenal Yesus hanya sebatas sebagai seorang nabi dari Nazaret di Galilea. Tentunya salah satu harapan terbesar mereka pada saat itu yaitu membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi yang saat itu mereka alami. Mereka menginginkan sosok Tuhan Yesus yang luar biasa, yang sangat berkuasa untuk membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Teruna yang dikasihi Tuhan, mereka sesungguhnya tidak mengetahui apa maksud kedatangan Yesus ke Yerusalem. Yesus datang dengan mengendarai seekor keledai. Kita tahu bahwa keledai adalah binatang yang sangat penurut. Ini menandakan bahwa Yesus datang sebagai Raja Damai dan Mesias yang rendah hati.
kedatangannya ke Yerusalem sesungguhnya untuk melepaskan manusia dari kuasa dosa dan dari hukuman Allah. Teruna yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini kita masih berada dalam masa Prapaskah. Apakah kita seperti orang Israel yang senantiasa selalu mengatakan bahwa Yesus juru selamatku, Yesus kawan yang sejati, Yesus Tuhanku, tapi kita tidak mempunyai pengenalan yang baik, pengenalan yang benar tentang Yesus? Marilah kita senantiasa tidak hanya mengeluh-elukan bahwa Yesus itu juru selamat kita, tapi marilah kita mengenal Dia lebih dalam. Bagaimana cara kita mengenal Yesus lebih dalam? Ada 3 cara. Yang pertama, kita mengenal Yesus dengan kita senantiasa datang kepadanya melalui doa dan ibadah-ibadah kita. Dan yang kedua, senantiasa kita mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Yesus dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, senantiasa kita menaikkan puji-pujian. Mungkin selama ini kita menaikkan pujian nyanyian hanya sebatas nyanyi di bibir saja, tidak dari hati kita yang terdalam. Namun saat ini anak-anak Bunda, di dalam kita menantikan Yesus yang senantiasa menebus dosa-dosa kita di kayu salib, marilah kita merenungkan apa makna pengorbanan Yesus di salib untuk melepaskan kita dari segala dosa-dosa kita. Dan senantiasa kita mendekatkan diri kepadanya. Senantiasa kita selalu tidak meninggalkan ibadah-ibadah kita. Di dalam nyanyian yang kita panjatkan, nyanyian yang kita naikkan, tidak hanya sebatas nyanyian saja, tetapi merupakan ucapan syukur kita karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Teruna yang dikasihi Tuhan, kiranya kita jangan hanya seperti bangsa Israel yang hanya mengeluh-elukan Yesus tapi tidak tahu apa maksud kedatangan Yesus, apa maksud pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Marilah kita merenungkan senantiasa apa arti pengorbanan Yesus bagi hidup kita. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi anak-anak sekalian. Mari kita mengaminkannya dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 161. Kita nyanyikan bait pertama, ketiga, dan yang kelima, segala kemuliaan. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji di kau terus. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud, utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji di kau terus. Kaum Israel dahulu menghias jalanmu, pun kami mengeluhkan namamu
yang kudus. Teruna yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan, jika kami sudah boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu yang sudah kami dengar ya Tuhan, boleh senantiasa kami pedomani dan kami lakukan di dalam hidup kami hari lepas hari. Biarlah ya Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan mengerti akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu pada pagi hari ini senantiasa boleh kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Bapa dalam kerajaan surga, dalam rangkaian doa syafaat ini juga kami mau berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di permukaan bumi dimanapun berada ya Tuhan. Kiranya Engkau tetap menyertai gereja-Mu yang sudah berdiri ya Tuhan, dan juga hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhanlah tetap menyertai, Tuhan tetap memimpin dan melindungi di dalam menyebarluaskan Injil Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa khususnya gereja kami di tempat ini, kiranya Engkau memberkati mulai dari Bapak Pendeta, seluruh majelis dan pengurus kelima Pelkat, dan seluruhnya ya Tuhan, siapapun yang terlibat pelayanan di gereja kami ini, Engkau memberkati satu persatu dalam kehidupan pribadi dan pelayanan mereka ya Tuhan, agar mereka senantiasa ya Tuhan boleh melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Dan biarlah ya Bapa, kami juga berdoa pada saat ini untuk bangsa-bangsa dan negara yang ada di permukaan bumi. Kiranya Engkau juga tetap menyertai dan melindungi. Terlebih khusus negara kami Indonesia yang kami cintai ini ya Bapa. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, wakilnya, dan seluruh menteri, dan siapapun yang terlibat dalam pemerintahan di negara kami ini ya Tuhan. Seluruh pejabat-pejabat, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar mereka Tuhan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa khususnya daerah kami ini, Kota Sungai Penuh. Kami berdoa untuk Bapak Wali Kota dan wakilnya dan seluruh jajarannya ya Tuhan. Kiranya Engkau juga menyertai mereka dalam mengayomi seluruh masyarakat yang ada di Kota Sungai Penuh ini ya Bapa, agar kami dapat hidup tentram di daerah kami ini ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua kami masing-masing. Sertailah orang tua kami di dalam segala pekerjaan mereka Tuhan untuk menafkahi keluarga kami. Kiranya Bapa memberikan kesehatan kepada orang tua kami, dan kami sebagai anak-anak Tuhan, kiranya Tuhan juga berikan hikmat kepada kami, agar kami juga dapat menolong orang tua kami sesuai dengan kemampuan yang kami miliki. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa juga ya Tuhan untuk kami anak-anak-Mu ya Tuhan, agar Tuhan juga selalu menjagai kami di dalam seluruh kehidupan kami, agar kami juga ya Bapa selalu datang kepada Tuhan di dalam saat-saat kami saat ini ya Tuhan masih ada di dalam masa pandemi ya Bapa. Biarlah ya Tuhan Engkau melindungi kami ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa kami ya Bapa yang jauh daripada sempurna. Kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan
Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Namun sebelumnya kita mendengarkan nats Alkitab yang terambil dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sambil memberikan persembahan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 301, Aku Bawa dan Berikan. Nah, adik-adik, mari kita berdiri, kita doakan persembahan kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah memberikan tanda ucapan syukur kami. Berkati ya Tuhan persembahan ini yang masih ada pada kami, Tuhan berkati kiranya kami dapat mengelolanya dengan baik. Berkati juga pekerjaan orang tua kami, supaya mereka bisa menjadi berkat dimanapun mereka berada. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Teruna yang dikasihi Tuhan, lakukanlah firman Tuhan dalam hidupmu hari lepas hari. Sebelum kita menerima berkat, kita kembali memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 407. Tuhan Kau Gembala Kami, kita nyanyikan bait pertama dan yang keempat. Jadilah teruna yang misioner, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan Roh Kudus memberkati anak teruna dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Selamat hari Minggu anak teruna, Tuhan Yesus memberkati.